banyak pembesar dan petinggi nih, pengurus. Ada pengurus Forkomasi karena beliau kurus ya. Ada pembesar juga Rema karena beliau besar ini. Insyaallah. Ada pengurus PCNU juga Mas Bekti. Subhanallah. Ya, pada malam hari ini tepat nisfu Sya'ban, semoga Allah memberikan dua hal kepada kita berdasarkan qaul Imam Ghazali dalam kitab beliau. Pertama, semoga Allah memberikan syafaat kepada kita semuanya insyaallah melalui syafaat Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, kata Imam Ghazali, semoga Allah memberikan maghfirah ataupun ampunan kepada kita semuanya, karena malam ini adalah min a'zami al-layali ya, fis-sanah ya. Ini adalah termasuk malam yang paling mulia dari malam-malam yang ada setahun di dalam hitungan satu tahun. Ya. Oleh sebab itu, mari memperbanyak, kata beliau, dengan zikir, salawat, ya, amal kebaikan ya, di bulan Sya'ban ini, terkhusus di malam nisfu Sya'ban. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat kepada kita semuanya. Rekan-rekan sekalian, ini saya janji pada pengurus yang hadir lebih awal dapat buku gratis. Silakan dibagikan pengurus. Yang sudah jangan dikasih lagi. Double mubazir. Silakan. Semoga ini bagian dari wakaf dari pesantren Ar-Rafiq kepada panjenengan semuanya dan memudahkan proses pendirian pesantren insyaallah. Yang belum kebagian silakan dibagikan. Karena kalau bedah bukunya nggak pegang nggak enak ya. Bedah apa namanya? Bedah keringat atau bedah sampul. Sebagian ada yang sudah diberikan, yang sudah silahkan ditunda yang belum saja. Silakan. Ya. Nanti kalau sudah tahu disebarkan, ditularkan kepada yang lain. Ya. Kalau bicara harganya murah. Lebih murah dari makan siang UWI. Ya. Hanya 10.000 won. Kalau dari harga. Semuanya pegang ya. Kalau nggak dibedah nggak dibaca soalnya. Betul Pak Presiden. Sudah kebagian semuanya. Mas Anggi kebagian belum? Minta dong. Mas Anggi. Hasan belum pegang tuh. Semuanya pegang ya. Alhamdulillah, semoga berkah ya. Ya 30 pada malam hari ini yang keluar bukunya, semoga berkah. Jadi saya cetak 1.300 di Indonesia, kemudian 700-nya di Korea ya. Kenapa di Korea lebih banyak? Karena memang tema ini nanti kalau teman-teman lihat di pengantar ya, bisa lihat di pengantar itu. Ya. Jadi buku ini memang ditulis sejatinya memang atau sejujurnya merespon atau menjawab pertanyaan teman-teman ya. Jadi hati-hati kalau ngobrol sama saya, bisa ditulis nanti. Jadi lagi ngobrol di mobil misalkan, saya ketika ngisi kajian di masjid mana, kemudian curhat
supirnya atau teman-teman masjidnya saya rekam, kemudian ngobrol di masjid beberapa kali saya rekam, dalam beberapa kajian kemudian juga saya rekam, ya. Maka kemudian muncullah buku ini seperti itu. Ya tentu banyak pertanyaan yang belum dijawab. Insya Allah kalau masih sehat, berikan kemudahan ya menyusul buku tentang fikih dengan Ustadz Syihabuddin. Insya Allah sudah fix ya kita akan menulis buku tentang fikih minoritas ya, fikih yang dihadapi oleh teman-teman di Korea seperti itu. Baik teman-teman sekalian, bisa lihat slide kedua. Mas Hasan, ya bergerak. Oke, sambil pegang bukunya, saya coba kasih roadmap, peta ya, kasih petanya, kasih konklusinya dulu di awal, kasih kesimpulannya di awal, biar teman-teman bisa memetakan isi buku ini seperti apa. Ya, sehingga nanti kita punya kesamaan persepsi tentang buku ini. Ya. Jadi isi buku ini yang terdiri dari 9 dan hebatnya ini ada testimoni dari Presiden Forkomasi. Kata Presiden Forkomasi saya bacakan, kenyamanan seringkali membuat kita enggan untuk menerima perubahan. Barangkali inilah yang paling banyak dialami oleh sebagian kita yang bekerja menjadi PMI di Korea Selatan. Sebuah kesyukuran di tengah kesibukannya, Ustadz kita menorehkan tulisan yang bisa menjadi pegangan bagi kita untuk menyusun kenyamanan-kenyamanan selanjutnya ketika pulang kembali ke tanah air. Fighting Gansar Hernanto, Tua Forkomasi Korea Selatan. Orangnya ada sebelah kita nih. Ya. Oke teman-teman sekalian, kalau kita lihat daftar isi, ini ada 9 judul ya. Saya bacakan satu persatu terlebih dahulu. Yang pertama daftar isinya adalah makna sukses, kemudian konsep rezeki, yang ketiga penghambat-penghambat kesuksesan, yang keempat bermimpilah, yang kelima merantaulah, yang keenam belajar bisnis dari sukses, Abdurrahman bin Auf. Kemudian yang ketujuh the power of success atau tirakat orang-orang sukses. Yang kedelapan haji dari Korea. Yang kesembilan long distance marriage atau kita sering dengarnya LDR. Sebenarnya istilah ini kurang tepat kalau pakai LDR karena LDR itu belum menikah. Tapi kalau sudah menikah istilahnya LDM. Jadi kalau kayak Mas J ini belum nikah kan? Itu LDR namanya. Kalau yang sudah nikah namanya LDM. Long distance marriage, ada 10 konsep keharmonisan keluarga jarak jauh. Nah teman-teman kalau dari cover aja ini sudah dibimbing sebenarnya untuk memahami isi buku ini. Ya, di situ ada kapal atau ada pesawat terbang, di situ ada masjid, di situ juga ada Namsan Tower. Ya, lihat ya covernya kan? Lihat covernya itu. Jadi ada masjid, Tewon, kemudian ada Namsan Tower, ada kapal atau pesawat terbang. Kenapa tiga ikon ini atau 3 gambar ini diambil? Yang pertama masjid ini mewakili sukses akhirat. Namsan Tower itu sukses dunia. Pesawat terbang merantaulah, maka sukses insya Allah. Ya. Jadi sukses merantau dunia akhirat. Mas Aris belum dapat buku, dikasih yang belum dapat. Ini masih gratis ini. Nanti kalau pulang dari sini bayar. Nah teman-teman sekalian, saya coba petakan ya ini karena waktu kita terbatas. Ya. Dan saya nggak bahas ini secara detail. Kalau bahas nanti nggak semangat baca. Akhirnya bukunya nggak dibaca. Ini hanya memotivasi atau menstimulus aja, merangsang teman-teman biar
mau membaca. Ternyata buku ini teman-teman, ya, itu kesimpulannya ada 4 langkah. Buku ini kesimpulannya ada 4 langkah. Kalau mau sukses merantau dunia akhirat. Ya. Yang pertama adalah mindset yang benar. Nah, mindset itu adalah paradigma, cara berpikir. Kalau benar, itu akan berpengaruh terhadap langkah kita. Jadi orang itu melangkah tergantung ini, tergantung mindsetnya. Orang bergerak itu tergantung mindsetnya. Tergantung keyakinannya. Makanya melangkahnya akan dengan penuh keyakinan, percaya diri ketika mindsetnya benar. Cara berpikirnya benar, paradigmanya benar, ideologinya benar. Kalau dalam bahasa yang lain, tasawurnya benar, fikrohnya benar. Ya. Di mindset ini sangat penting lah, ya, sangat penting sekali. Ya, dia tukang kameranya gerak-gerak, saya gerak-gerak. Apalagi kalau ada itu ya, set. Jadi yang pertama itu teman-teman, langkah pertama adalah mindset kita yang benar. Nah nanti mindset itu dan langkah yang penuh dengan keyakinan atau langkah yang benar juga karena adanya mindset yang benar, itu nanti diturunkan oleh saya dalam judul-judul dalam buku ini. Ya, nanti saya lanjutkan pada slide selanjutnya. Sekarang pada perhatiannya pada set pertama dulu. Di mindset ini nanti mewakili tema. Apa aja tema yang berhubungan dengan mindset itu. Ya. Kemudian apa hubungannya dengan langkah itu. Yang kedua teman-teman, kalau mau sukses itu ternyata kita nggak bisa tuh. Sukses itu nggak punya keteladanan. Atau kita tuh nggak punya contoh figur yang kita mau ambil contoh. Misalkan contoh, ya, jenengan lihat bapak jenengan sukses. Saya mau kayak bapak saya. Kira-kira begitu. Sehingga nanti kita punya gerak tuh yang jelas. Tapi kalau kita blur saja, nggak ada yang kita bisa jadikan teladan dalam meniti kesuksesan itu susah. Mungkin buat teman-teman yang usianya kayak Pak Edi, ya, atau kayak saya tinggal sisa-sisa saja nih. Saya orientasi dunianya udah hampir habis ini, karena udah 40, mau 45. Udah nggak mikirin gitu. Nah buat teman-teman yang masih muda misalkan sampai belum menikah, nah, makanya nanti di sini teman-teman menariknya buku ini 4 tahun itu diajarin nanti. Tahun pertama ngapain, tahun kedua ngapain, tahun ketiga ngapain, tahun keempat ngapain. Zen itu baru tahun pertama sih Zen ya. Jadi role model itu penting. Keteladanan mencari teladan itu penting. Mencari tokoh itu penting. Sama dalam film kan, kita nggak bisa tuh menyimpulkan film ini bagaimana kalau tidak ada tokohnya. Dan ternyata kehidupan Nabi itu intinya keteladanan. Nah nanti di situ bicara tentang keteladanan, ya saya sebutkan di sini nanti siapa yang dimaksud dengan keteladanan itu. Ya. Di sini ada bisnis, ya belajar bisnis dari sahabat Abdurrahman bin Auf. Berarti keteladanan yang saya maksud adalah Abdurrahman. Ya, Abdurrahman bin Auf. Jadi itu penting teman-teman. Ya. Kalau kita mau melangkah sukses, kita harus punya itu, punya sosok yang kita jadikan teladan. Nanti baru terpetakan kita harus seperti apa. Misalkan contoh kita ambil teladan Abdurrahman bin Auf misalnya. Abdurrahman bin Auf itu gimana kok bisa sukses hidupnya? Kalau bicara bisnis yang sifatnya duniawi, kenapa kok bisnisnya bisa sukses? Bayangkan teman-teman, Abdurrahman bin Auf itu ketika ditakut-takuti oleh Rasulullah dengan satu hadis yang disampaikan oleh Aisyah bahwa Abdurrahman bin Auf itu akan masuk surga tidak secepat ya, sahabat yang lain yang disebutkan oleh Aisyah itu. Mereka 10 orang yang dijamin masuk surga, salah satunya Abdurrahman bin Auf. Kenapa kok bisa sampai takut? Kata Aisyah, kamu masuk surga itu nggak secepat mereka. Karena kamu nanti akan lalai dengan dunia. Oh, apa yang dilakukan Abdurrahman bin Auf saat itu? 700 unta, ya, 700 unta, itu sepanjang jalan isinya aset beliau semua, disedekahkan. Sampai harta itu, ya,
Harta itu bukan dia yang mencari, harta itu yang ngejar dia. Sampai dia berdiri itu ibaratnya emas-emas tuh terinjak pada kakinya. Ini harta yang ngejar dia. Bagaimana kok bisa begitu gitu? Kita bicara tentang orang sukses, seakan-akan kita bicara tentang orang-orang yang ya yang tidak ada di kalangan Islam atau di kalangan kaum muslimin. Ternyata di kalangan kaum muslimin ada miliarder-miliarder yang luar biasa gitu. Utsman bin Affan misalkan, gara-gara ya sumur yang dia wakafkan waktu itu, ketika kaum muslimin paceklik, tidak ada air, Utsman mewakafkan. Itu pun dengan negosiasi yang cukup panjang. Kenapa? Karena saat bernegosiasi dengan orang-orang Yahudi, ya, atau pemilik sumur itu orang Yahudi, itu susahnya luar biasa. Yaudah, saya beli setengahnya aja dah. Sampai akhirnya ketika Utsman beli setengahnya dan kaum muslimin pada ngambil air dari situ, akhirnya jualan si Yahudi itu nggak laku. Ketika jualan Yahudi itu nggak laku, orang Yahudi bilang begini, ya udahlah saya jual semuanya aja dah, sumurnya. Dijual lah ke Utsman semuanya. Ya. Ketika sumur itu dijual ke Utsman dalam bentuk wakaf kepada kaum muslimin, sampai hari ini wakafnya luar biasa. Akhirnya muncul kurma, pohon taman kebun kurma yang begitu luas. Itu dari investasi wakaf yang dilakukan oleh Utsman. Ya. Jadi wakaf Utsman itu kemudian berkembang jadi kebun kurma. Sampai kemudian jadi apa? Hotel-hotel yang dinikmati di Madinah atau ya itu pun bagian dari wakaf dia. Subhanallah. Ternyata kita punya orang-orang seperti itu. Yang ketiga, kalau mau sukses, langkah ketiganya itu adalah ternyata kita harus punya tirakat. Orang sukses itu nggak bisa teman-teman kalau nggak punya tirakat. Tirakat itu mental, habit living yang bagus. Ya. Baru kemudian kalau dia memiliki itu semuanya, saya membahasakan gitu, the power of success. Ternyata dengan konsep itu bukan kita yang mengejar harta teman-teman, tapi harta yang mengejar kita. Itu bagaimana caranya? Itu disebutkan di sini. The power of success itu artinya harta dunia yang ngejar, bukan kita yang ngejar. Itu gimana? Ternyata bisa itu. Jadi rizki itu ada dua. Ada yang kita kejar, ada yang dia mengejar. Dan ternyata bisa dua-duanya itu dilakukan. Yang lebih hebat itu yang ngejar. Itu seperti yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf. Ya. Terakhir, ya, mau sukses, langkah keempat itu adalah berdasarkan buku ini. Ini yang belum punya pasangan nih. Support dari pasangan. Nggak bisa teman-teman kita sukses kalau nggak ada support dari pasangan. Ya. Dalam buku yang ditulis oleh Ipo Santoso, 7 keajaiban itu, 7 kepala bisnis itu. Dia menyebutkan begini, kalau kita ibaratkan orang itu terbang dengan sayapnya, atau manusia itu, atau seorang suami itu adalah bagaikan seekor burung, maka tangan kanannya itu adalah istrinya, atau ibunya lah. Tangan kirinya atau sayap kirinya itu adalah istrinya. Kalau dua-duanya ada, baru bisa sukses. Jadi kalau misalkan kita mau sukses dunia akhirat, langgeng suksesnya sampai kita meninggal, nggak ada dukungan dari pasangan, nonsen itu. Bisa jadi nanti ya suksesnya hanya dalam jangka waktu yang tidak lama. Kalau pasangan kita nggak mendukung kita. Dalam hal apapun, ada orang mau bisnis susah banget gara-gara pasangannya kagak ngedukung. Mau memulai saja udah susah dia. Udah lah Pak, kita tuh nggak punya keturunan pebisnis. Udah nggak usah macam-macam. Udah kerjalah di sana tuh cari pekerjaan yang gajinya jelas. Tapi ketika istrinya memberikan dukungan sejak awal, itu luar biasa hasilnya. Walaupun prosesnya panjang. Jadi support pasangan ini sangat penting. Ya. Karena ternyata juga banyak di antara kita yang gagal ya di tengah jalan gara-gara misalkan nggak ada dukungan dan kemudian gagal di tengah jalan. Ya. Teman-teman sekalian, kita lanjutkan. Oh saya di sini nggak terhubung sama Mas Hasan. Kenapa?
Selanjutnya, saatnya. Nah, langkah pertama itu mindset yang benar, ya. Baru kemudian mewujudkan langkah atau membentuk langkah yang kita tuh percaya diri dengan langkah tersebut. Kalau saya membahasakan orang tuh yakin dengan langkahnya. Kalau ada mindset yang benar itu. Nah, makanya itu terkait dengan tema-tema di awal teman-teman pada buku ini. Pertama makna sukses, ya. Kemudian konsep rezeki, penghambat kesuksesan, apa saja disebutkan dalam buku ini. Ya. Kalau 3 hal ini benar, secara mindset, secara pikiran, secara ideologi, secara pemahaman kita, ya, apa itu sukses yang menurut Islam sebutkan atau Al-Quran sebutkan, para ulama sebutkan di dalam Al-Quran misalkan. Kemudian bagaimana konsep rezeki yang sebenarnya, apakah rezeki itu hanya sekedar harta saja, disebutkan nanti di sini. Saya mengutip 2 buku. Yang pertama adalah dalam kitab Tilkar Arzak yang ditulis oleh ulama besar ya dari Mesir, Mutawalli Asy-Sya'rawi. Kemudian yang kedua kitab yang ditulis oleh Imam Nawawi Al-Bandani tentang rezeki itu sendiri. Ya. Kemudian penghambat kesuksesan itu seperti apa? Apakah kesuksesan itu orang itu bisa sukses, misalkan contoh. Di sini disebutkan di buku. Ya, bisa dilihat dalam halaman 34 itu. Ya. Saya misalkan menyampaikan begini di sini. Kesuksesan tidaklah datang tiba-tiba, tapi melalui proses penuh liku dan penuh hambatan. Oleh sebab itu amat penting bagi seorang mukmin memahami hambatan-hambatan apa saja yang sering menjadi penyebab kegagalan tersebut. Secara umum hambatan kesuksesan terbagi 2, yang pertama hambatan internal, yang kedua hambatan eksternal. Yang internal apa saja? Pertama pikiran, mind, hati, heart, spiritual, soul, dan kemudian perilaku atau behavior. Dan yang kedua adalah eksternal seperti keluarga, masyarakat, lingkungan, sampai government atau pemerintah menjadi dukungan atau hambatan dalam persoalan kesuksesan itu sendiri. Tapi persoalan yang paling besar ternyata itu bukan 2 hal ini. Kesuksesan itu yang menjadi problem utama itu kenapa orang nggak bisa sukses itu ada pada diri kita sendiri. Jadi menurut saya di buku saya ini orang tuh sukses, banyak orang sukses dari keluarga biasa saja misalkan. Padahal di sini dianggap sesuatu yang bisa saja karena dukungan keluarga orang sukses. Banyak kan seperti itu kan. Tapi ternyata itu pun nggak menjadi faktor yang paling kuat. Faktor yang paling kuat itu adalah bermula dari pribadi-pribadi kita sendiri. Makanya nanti di sini saya mengutip satu sabda Rasulullah tentang seorang sahabat yang duduk di masjid, ya, dia galau, sampai sedih dia. Nabi masuk ke dalam masjid itu, melihat orang tersebut sampai bertanya, namanya sahabat Abu Umamah, kamu kenapa kok galau? Jawabannya bagaimana? Saya banyak hutang. Baru kemudian Nabi mengajarkan sebuah doa. Nah ini yang kemudian doa ini yang saya jadikan sebagai poin-poin tentang penghambat kesuksesan. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahri rijal. Orang kalau sudah terhindar dari hal-hal ini, 8 hal ini, yang pertama adalah dia nggak lemah, dia nggak malas, ya, kemudian dia nggak penakut, dia nggak pelit, ya, kemudian dia nggak terlilit hutang, sampai tidak ada pengaruh orang terhadap dirinya, pasti dia sukses. Tahu nggak kenapa Korea bisa sukses? Ternyata terinspirasi dari surat Ar-Ra'd. Ada seorang ustadz, dia mengutip dari penelitian seorang mahasiswa. Kenapa Korea bisa sukses? Padahal baru 20 tahun yang lalu suksesnya dimulai. Dibanding Indonesia kan perbedaannya hanya sedikit saja. Hari kemerdekaannya beda berapa hari dengan Korea? 2 hari saja. Kenapa Indonesia bisa nggak sesukses kita? Apa Korea? Padahal kita juga punya potensi untuk sampai sukses. Nah kata seorang peneliti itu ketika dia mensurvei di tengah-tengah masyarakat Korea atau orang-orang yang mengerti betul bagaimana Korea itu bisa bangkit,
Ya, hasil penelitiannya mengatakan ternyata mereka terinspirasi dari Al-Quran sebenarnya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah nggak akan merubah satu kaum kecuali kaum tersebut yang merubahnya sendiri. Makanya konsep kemajuan Korea itu bukan dimulai dari atas, top down, bukan, tapi dari bawah. Desa-desanya dikembangkan, maju, baru kemudian sampai ke atas. Itu yang terjadi. Nah kita, kalau nggak dimulai dari kita nih, nggak bakal bisa sukses. Ya. Makanya 3 hal ini teman-teman, mindset benar ini dalam 3 hal, itulah baru yang kemudian akan membuat langkah kita benar dalam meraih kesuksesan. Mimpinya benar, ngerantaunya benar, baru sukses. Gak ada kata terlambat buat teman-teman, buat kita semuanya. Tidak ada kata terlambat. Ya, misalkan nanti di sini kita salah arah, coba kita benerin lagi arahnya. Mimpi kita nggak ada yang nggak tercapai, mungkin ada yang salah. Ya, kemudian kita ya benarkan. Nah di sini dikasih tahu cara mimpi yang benar seperti apa, cara ngerantau yang benar seperti apa. Iya, saya nggak mau ngasih tahu semuanya. Ya, nanti nggak mau baca. Oke, yang kedua, yang terakhir nih, saya bagi 2 sama nanti subuh. Makanya saya tulis bersambung. Yang kedua, teman-teman sekalian, ya, berarti kan langkah pertama sudah terwakili semuanya dari judul pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Iya kan? Nah sekarang langkah kedua, kita punya role model, punya teladan dalam kesuksesan. Nah, ternyata itu terwakili dengan Abdurrahman bin Auf. Ya, pada diri Abdurrahman bin Auf terkumpul 2 kesuksesan sekaligus. Sukses duniawinya, sukses ukhrawinya. Bagaimana dia bisa mencapai dua-duanya itu? Karena ternyata dua-duanya bersinergi secara langsung. Artinya untuk mencapai kesuksesan akhirat itu, apa dunia itu, beliau juga melakukan tirakat-tirakat akhirat. Gitu. Nah, mungkin kalau misalkan hanya dunianya saja yang dikejar. Misalkan di sini ya, dia hanya cerdas dalam marketing. Ini saya kumpulkan di 8. Saya ambil dari buku. Ini bukunya nih. Jadi kalau orang mau nulis memang harus punya buku atau membaca. Kalau nggak membaca dia mau nulis dari mana? Saya ambil dari sini. Tapi ini nggak disimpulkan seperti saya menyimpulkan ini. Pintar-pintar penulis aja menyimpulkan. Ya, biar lebih bisa dimengerti oleh pembaca. Kalau ini dia sifatnya hanya menjelaskan secara umum saja. Abdurrahman bin Auf seperti apa. Baru kemudian saya tata dalam sebuah tulisan jadi begini. Di 8 ya, karakter bisnis yang dimiliki oleh Abdurrahman bin Auf sampai dia sukses, teman-teman. Kelihatan nggak? Kelihatan ya? Bisa diganti jadi warna hitam, Mas. Ininya, Mas. Fontnya warna hitam. Kelihatan kalau kelihatan? Ya, nggak saya habiskan sekarang. Nanti subuh kita lanjut. Habis ini kita tanya jawab. Oke? Gak bisa, Mas. Langsung aja dah. Gak apa. Oke, 8 karakter bisnis Abdurrahman bin Auf. Jadi beliau menggabungkan 2 hal. Ya, pertama adalah tirakat dunia, yang kedua tirakat akhirat. Tirakat dunia itu begini teman-teman, misalkan gini. Orang mau sukses mentalnya kelemar-kelemar itu nggak bisa. Orang mau sukses mentalnya baru digertak sama saja ketakutan itu nggak bisa. Ya, nggak bisa begitu. Dia harus punya mental baja. Misalkan dia berproses harus dalam waktu 2-3 tahun nggak bisnisnya nggak maju-maju. Dia harus siap dengan itu. Ya. Ini kita baru setahun saja udah menyimpulkan, saya bukan di sini nih bakat saya nih. Ya, bukan di air nih bakat saya nih. Iya. Bukan di air nih bakat saya nih. Udah saya pindah aja ke tempat yang lain. Padahal baru 1 tahun. Ya, saya mengambil contoh kecil saja di Malioboro misalkan banyak orang-orang tua
yang mereka bisnis sampai sekian puluh tahun, anaknya jadi direktur, anaknya jadi dokter, anaknya jadi TNI misalkan dan lain sebagainya gitu. Karena dia mau berproses. Ada seorang tukang gado-gado, namanya di Jakarta itu gado-gado Boplo, terkenal sekali, itu juga orang Cina yang jualan. Jangan lihat sekarang dia punya outlet begitu banyak. Ya, beberapa tempat di Jakarta, dulunya hanya gerobakan. Artinya proses itu harus diikuti oleh orang yang mau sukses. Mentalnya harus luar biasa. Sekarang Mas Nasrul itu mau memulai gitu. Dari nol, ya mulai dari nol. Terus ya, dinikmati proses itu. Maka nanti di sini ada poin-poin yang lain nih, yang mendukung. Ya. Ini mental ini penting. Makanya yang pertama, kalau mau sukses itu yang pertama, seperti Abdurrahman bin Auf, yakin kepada Allah. Ini penting teman-teman. Makanya ada seorang ulama mengatakan begini. Apa yang kau punya dari dunia? Saya udah punya 2 hal dari dunia. Apa? Dan karena 2 hal atau harta yang 2 hal ini, saya jadi nggak takut terhadap masalah dunia. Atau saya nggak takut dengan kemiskinan. Apa 2 hal ini? Yang pertama, saya yakin sama Allah. Al-thiqatu billah. Orang tuh udah yakin sama Allah. Geraknya yakin dia. Rasul yakin. Ulang. Kalau enggak mungkin masih gimana ya Ustaz ya? Gimana ya? Bismillah. Kata Pak Ustadz, kata Pak Mas Anik, kata Pak Ustadz, ya, Allah yang ada di Korea sama Allah yang ada di Indonesia sama. Gitu. Kenapa kita harus takut? Dan itu harus tumbuh dalam jiwa kita. Kita yakin sama Allah, dimanapun kita bisa sukses. Gitu. Yang pertama. Yang kedua, nih ada sifat di sini disebutkan dalam buku, dinamis, humble, dan happiness. Dinamis itu maksudnya apa? Bergerak aja dulu teman-teman. Bergerak aja terus. Bergerak aja. Kata para ulama, taharrak fa inna fil harakati barakah. Bergerak saja, karena setiap gerak itu ada keberkahan. Air saja kalau diam nggak berguna dia. Tapi ketika air itu mengalir terus, berguna dia. Sama kita juga gitu. Jangan diam, bergerak terus. Dinamis kita. Prinsipnya juga kata Al-Quran, fa idza faragta fansab. Satu persoalan selesai, pindah lagi. Saya ini ya juga belajar bisnis teman-teman. Jadi kalau bisa dibilang, saya bilang sama diri saya sendiri, ini buku harus saya amalin. Jangan saya cuma nulis, kemudian saya nggak amalin. Saya mulai bisnis. Nah, nanti di sini ada nih, memiliki tim. Saya bikin tim. Ya, salah satunya dengan teman-teman yang di Korea ini. Bikin tim, kemudian kita invest dari bulan Maret, insya Allah bulan Maret besok, sampai Maret 2025. Karena target Maret 2025 kita ekspansi, kita mulai. Cuma modal 5 juta sampai 2025. Jadi masing-masing 5 juta. Setiap bulan berapa? Udah, kecil aja sampai 5 juta di bulan Maret 2025. Karena tim itu penting. Nanti di situ di buku disampaikan itu. Bagaimana Abdurrahman bin Auf ternyata bisa sukses sampai dagangannya kemana-mana. Karena punya tim, gak kerja sendiri. Ya, walaupun itu gak gampang ya. Humble, ini juga penting humble nih. Bukan kabel, bukan. Humble itu apa? Tuh kayak Mas Gangsar, orangnya humble. Sama siapa aja. Itu orang begitu sukses insya Allah. Banyak jaringannya. Saya secara pribadi bisa sampai pada titik ini. Bukan karena pinter. Tuh pinteran Ustadz Syihab tuh. Itu guru saya itu. Hafal Quran 30 juz. Ustadz Syihab itu. Ya. Tulisan dia buat teman-teman selalu dipakai buat ujian. Ustadz Syihab tulisannya bagus. Bahasa Arabnya bagus. Masuk kelas tiap hari nggak pernah bolos. Saya bolos. Nggak pernah masuk sekolah. Tapi kenapa bisa pada titik ini? Kadang-kadang kita juga nggak bisa menalar itu semuanya. Ternyata salah satunya mungkin kita punya jaringan atau punya teman banyak. Kalau kata Ridwan Kamil, di Indonesia itu cara sukses semua sudah terpenuhi, nggak ada satu susah katanya. Orang dalam.
Ini happiness penting teman-teman. Bisnis apapun yang kita lakukan, kita harus happy. Bahagia menjalankan itu. Kalau enggak, susah. Harus senang. Gitu. Maka kalau kita senang, telaten pasti. Kita ulet pasti. Nah, yang ketiga, cepat saja. Produknya halal. Pastikan produknya halal. Ini yang memberikan keberkahan. Jadi kadang-kadang kita tuh mikirnya hanya, orang tuh kan kadang-kadang mikir gini, gimana caranya bisnis itu bisa sukses, akhirnya dia kerja luar biasa sampai ya orang Madura 24 jam nggak tidur gitu. Warungnya maksudnya. Orangnya mau tidur gantian ya. Cuman warungnya tuh sampai seperti itu dibuka 24 jam. Saya lihat itu beberapa warung-warung di Jakarta yang dibuka oleh orang Madura. Keuletannya luar biasa. Tapi kalau nggak ditopang dengan kedekatan pada Tuhan itu susah. Karena banyak orang. Jadi gini prinsipnya tuh. Kita tuh ngejar itu jangan hanya pada kemampuan kita mengejar kesuksesan itu. Tapi kita ngejar itu dengan apa? Dengan pengaruh Tuhan terhadap proses itu. Makanya kata para ulama, jangan bersandar kepada prosesnya, tapi bersandar kepada Allah. Itu yang harus dikuatkan. Ya. Makanya pastikan prosesnya juga bukan cuma produknya, prosesnya juga apa? Muamalah yang Islami, nggak merugikan orang dan sebagainya. Cerdas dalam marketing. Teman-teman saya kasih contoh sedikit aja. Kenapa sih kok buku saya dibikinnya kecil? Ini digarap cuma 1 bulan. Kenapa bukunya kecil? 100 halaman. Karena yang baca PMI Korea. Minat bacanya rendah. Makanya tolong dibaca ini, jangan sampai nggak dibaca. Biar saya dapat berkahnya gitu ya. Biar saya dapat kebaikan, dapat amal solehnya. Jariah buat saya. Tolong dibaca. Ya. Apalagi kalau bisa ditularkan. Kalau sukses, bagi-bagi buat yang lain. Ya. Cerdas dalam marketing. Nah, jadi saya itu membaca, ini buku buat siapa? Itu cerdas dalam marketing namanya. Jadi kita punya pemahaman tentang ya, market itu siapa. Keempat, kelima, dermawan. Ini sudah saya sebutkan tadi di awal. Kedermawanan Abdurrahman bin Auf seperti apa. Tadi juga kita ya berikhtiar melakukan kedermawanan itu. Ya bukunya kita gratiskan. Karena kita yakin bahwa pintu-pintu keberkahan itu yang akan memberikan rezeki yang luar biasa buat kita. Kemudian yang selanjutnya ini saya bilang tadi, memiliki tim itu penting lah. Kalau misalkan jenengan nggak bisa membuat tim besar di luar orang-orang terdekat, minimal isi jadi tim jenengan. Jangan sampai isi saja nggak ngedukung. Jangan sampai anak juga nggak ngedukung. Buat tim, karena yang paling penting itu super tim, bukan Superman, Pak Presiden. Betul begitu Pak Presiden? Yang penting itu adalah super tim, bukan Superman. Terakhir, sebelumnya, yang ketujuh, zuhud terhadap dunia. Abdurrahman bin Auf ini luar biasa. Ya, sampai dalam satu riwayat disebutkan, ketika kekhalifahan itu mau dipindahkan kepada beliau, kalau tidak salah setelah Abu Bakar, setelah Umar bin Khattab, kemudian selanjutnya Utsman, ya, dia malah nggak mau. Jangan saya. Ada yang lebih layak dibanding saya. Padahal semuanya mendorong beliau. Itu saking zuhudnya. Ya, luar biasa. Ya. Dan gaya hidupnya pun tidak berpoya-poya. Kita gajinya baru berapa aja, gaya hidupnya langsung berubah kan. Akhirnya nggak ketulungan gitu. Kena angin Korea ya. Terakhir teman-teman, tawadhu. Saya dalam buku menyampaikan gini, tawadhunya beliau ini. Sampai ketika dia duduk dengan pembantu-pembantunya, sampai kita nggak bisa ngebedain. Atau orang lain di luar sana nggak bisa ngebedain. Mana Abdurrahman bin Auf, mana pembantunya. Seperti tawadhunya. Ya, itu penting teman-teman. Kalaupun kita pada satu hari Allah mudahkan rezekinya, ya, harta kita dimudahkan oleh Allah. Jangan pernah kita sombong. Jangan pernah. Ya, karena kesombongan itu yang akan membuat kita jatuh
Karena konsepnya ketika kezoliman itu ada pada diri seseorang itu akan nunggu satu waktu saja untuk hancur. Fir'aun kenapa hancur? Karena dia sombong. Korun juga karena sombong, gara-gara harta. Kalau kita mau permanen suksesnya, sampai saat dipanggil oleh Allah, bahkan sampai kemudian kesuksesan kita itu menjadi jariah buat kita, maka jangan sombong. Ya, saja yang dapat saya sampaikan, masih ada waktu cukup panjang. Ini juga azannya kayaknya enggak sekarang ya mereka. Karena kita waktu sholat isyanya jam 8 lewat 15. Silakan masih ada waktu 15 menit ke depan kalau ada pertanyaan. Ya, saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ustadz untuk pembahasan dan penjelasannya tentang bedah buku Sukses Merantau Dunia Akhirat. Saya kembalikan kepada teman-teman, barangkali ada pertanyaan. Monggo, silakan. Belum ada. Tidak ada? Kalau tidak ada, saya tanya. Monggo. Mas, silakan. Belakangan. Silakan. Monggo. Monggo. Tentang perihal sukses itu lebih ke pedagang ya. Nah, untuk sukses sebagai karyawan gimana Ustaz? Kan mungkin nggak semua orang itu pengen itu berwirausaha atau berdagang, sedangkan sebagian juga ada yang menjadi karyawan atau menjadi sajang gitu. Nah, tips suksesnya itu gimana Ustaz? Yang menjadi budak korporat itu loh. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nanti kalau dibaca tentang makna sukses memang sederhana sekali itu persepsi Allah tentang makna sukses ya. Itu saya nggak sampaikan secara detail ke teman-teman karena biar dibaca. Ya, ternyata sederhana sekali. Buat Allah tuh orang dianggap sukses. Orang baik, sholatnya bagus, itu udah Allah di hadapan Allah dianggap sukses. Nah kita saja kadang-kadang yang terlalu ruwet mendefinisikan kesuksesan itu gitu. Tapi bukan berarti ya agama ini tidak memberikan motivasi kepada kita untuk sukses dalam sisi keduniaan. Nah, memang di sini lebih ke arah kewirausahaan yang diarahkan karena mayoritas PMI saya yakin setelah pulang rata-rata itu mau jadi wirausaha. Itu ya benar ya. Kayaknya Mas Anggi aja ini yang enggak. Ya, budak korporat kayaknya. Ya, sebenarnya kalau ukurannya adalah pekerja di tempat-tempat tertentu misalkan di sebuah perusahaan ataupun apa gitu ya. Ukuran kesuksesan bisa saja linearitas atau adanya keterhubungan misalkan secara ukhrawi dia bagus, tapi sisi keduniaannya ya misalkan dia di tempat dia kerja ya dia posisinya terus naik misalkan seperti itu kan bisa sebagai ukuran bahwa dia sukses di tempat tersebut gitu. Misalkan yang tadinya dia sebagai guru biasa kemudian ya karena profesionalitas kerja dia kemudian menjadi seorang ya manajer sampai akhirnya menjadi seorang kepala sekolah misalkan seperti itu. Sama juga ya kalau Mas Anggi mengukurnya di tempat-tempat kerja secara umum perusahaan ataupun pabrik dan lain sebagainya bisa saja yang tadi dia hanya sebagai seorang ya anak perusahaan atau pekerja biasa sampai kemudian dia bisa masuk pada level-level yang lebih tinggi sebagai penegak kebijakan gitu. Ya seperti itu. Itu Mas Anggi. Kalau diukurnya dari orang-orang yang bekerjanya di dunia yang tidak sifatnya bisnis seperti itu. Gitu. Jadi kalau kita mengukurnya secara agama, gampangnya begini kesuksesan itu. Ketika nilai kemanfaatan kita semakin luas, itulah sukses. Gitu Mas gampangnya. Ketika kita semakin manfaat, itulah sukses. Bukan lagi hanya kita yang menikmati, tapi orang lain juga merasakan ya, keberadaan kita atas kesuksesan kita tersebut.
Itu Mas Anggi. Nyambung ya udah ya. Siap. Ada yang lain dari teman-teman? Satu lagi. Monggo silakan. Cong. Nanya Cong, sebelah sekali deh iya. Enggak ada. Saiful? Haris biasanya Mas nanya. belakang, Mas Haris. Apa tanya lah. Iya. Ya, terima kasih Mas. Sebenarnya tidak ada pembatasan secara langsung ya. Hanya saja memang umumnya orang itu merantau itu kan memang mau pulang pada akhirnya. Ya, dia tidak umumnya loh, bicara umum. Jadi buku itu ditulis berdasarkan keumuman. Kita nggak mungkin bicara yang khusus sifatnya. Ya, nggak akan dibaca orang nantinya. Tapi kita bicara tentang keumuman. Orang-orang yang datang ke Korea pasti mau pulang gitu. Walaupun sampai 15 tahun kayak parasol gitu. Akhirnya pulang juga kan gitu. Ya, seperti itu. Jadi umumnya orang mau pulang. Makanya kemudian kita arahkan ya orang tuh sekembalinya. Seperti itu dia sukses. Karena saya kadang begini mengilustrasikan sehebat-hebatnya kita di negeri orang. Coba buktikan hebatnya kita di negeri sendiri gitu. Itu baru hebat. Kalau jenengan hari ini gajinya besar, karena di sini. Coba nanti pindahin ke Indonesia. Dengan jerih payah jenengan sendiri bahkan. Oh, yang ada, dari nol lagi saya. Gitu. Akhirnya Korea lagi, balik lagi. Ya. Jadi sebenarnya merantau itu bukan sesuatu yang berhenti gitu, stuck gitu, berhenti. Ya. Harus terus dilakukan. Setelah itu apa? Gak apa-apa, merantau itu nggak salah. Karena saya di sini disebutkan juga, Imam Syafi'i ternyata sampai meninggalnya negeri rantauan. Sekelas Imam Syafi'i, meninggalnya sampai di tempat dia merantau. Gitu. Walaupun nanti ada hal-hal yang nggak bisa kita hubungkan dengan diri kita sendiri ya. Itu kan Imam Syafi'i. Kita apa gitu kan. Tapi minimal kalau kita tetap dalam kesolehan saja saat kita merantau, saya kira kita juga nggak bisa bilang itu Imam Syafi'i itu kita. Kesolehan itu yang membuat kita sama dengan Imam Syafi'i gitu. Imam Syafi'i baik, soleh, kita juga soleh. Walaupun tidak satu level yang sama kemanfaatannya seperti Imam Syafi'i. Punya buku yang luar biasa banyak, dia adalah imam madhab dan lain sebagainya. Gitu Mas Haris. Ya. Sama-sama. Saya kira cukup Pak. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya dari teman-teman. Untuk teman-teman tadi yang dua orang penanya. Kemudian udah jam 5.03 Ustaz. Tunda aja, mungkin besok pagi insyaallah. Baik, teman-teman, dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, kiranya kajian ataupun bedah buku dari Sukses Perantau Dunia Akhirat kayak Ustadz Irfanuddin kita cukupkan sekian dulu, dan mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan inspirasi dan motivasi dari setelah kita membaca buku atau juga mendengarkan dari
pemaparan Ustadz tadi. Semoga kita senantiasa mendapatkan gairah, semangat terus untuk menuju kesuksesan dunia akhirat. Amin, Allahumma amin. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.